Fadlizon si tukang nyinyir ternyata doyan video quick-quick ya. Lengkap sudah karma Ahok. Media sosial baru-baru ini dihebohkan akun anggota DPR dari Gerindra, Fadlizon. Fadli dikabarkan melike sebuah video tutorial yang diperankan oleh Emily Willis. Ketika kebiasaan melike video tutorial ini diketahui publik, memang rasanya sakit sekali. Bagi Fadli, viralnya kasus ini jauh lebih menyakitkan ketimbang kejepit resleting di pagi hari. Kebayang nggak layar sebesar ini kemudian salah klik dan nge-like akun bokep? Kebayang nggak? Begini, nge-like akun bokep itu satu hal, tidak unlike itu satu hal lagi gitu. Ini dua hal berbeda. Dia nge-like dan mempertahankannya gitu. Jadi artinya apa? Dia nge-like dan suka. Ini soal prinsip. Fadlizon, anggota DPR RI dari Gerindra, Dapil Kabupaten Bogor, Jabar 5. Fadlizon jadi trending di Twitter dipicu like postingan akun porno. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti suatu hari nanti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya Fadlizon nyinyir di media sosial, suatu hari nanti nge-like postingan video porno juga. Melihat kelakuan si Fadlizon yang masih dipercaya Prabowo Subianto menjadi wakil ketua Partai Gerindra, juga adalah juru bicara FPI yang selalu mendukung ormas paling radikal se-Nusantara, yang kini tinggal nama doang karena sudah dianggap ormas terlarang di negeri ini menyamai HTI dan PKI. Melihat kelakuan Fadli yang sering dinasamakan dengan ikan buntal, namun tetap dipercaya Prabowo Subianto dan tak pernah memarahi si ikan buntal ini, seperti marahnya Prabowo kepada Edi Prabowo yang korupsi benih ikan lobster dan berkata bahwa si Edi ini adalah anak yang dipungutnya dari selokan 25 tahun lalu dan tidak tahu berterima kasih serta mencoreng mukanya Prabowo yang sedang mencitrakan diri untuk jadi capres kembali di tahun 2024. Ya, bagi Prabowo, si Fadli ini ibarat anak emas yang sebenarnya yang diplot untuk selalu berkomentar negatif dan menjadi juru bicara FPI serta anggota DPR yang tidak tahu untung karena menggunakan fasilitas negara, uang rakyat namun minim kontribusi dan selalu berseberangan dengan pemerintah. Di mata si Fadlizon ini tidak ada yang baik, semuanya salah. Tapi Prabowo dan FPI di mata dia yang baik, itulah ciri-ciri orang munafik, iri dan dengki serta sudah putus urat malunya. Masih ingat dengan kasus Ahok? Ini orang juga adalah orang yang paling bertanggung jawab atas hukuman yang harus dia terima dengan dakwaan menistakan agama tertentu. Si Fadlizon ini tetap bersikuku agar Ahok waktu itu tetap diproses hukum, walaupun Ahok telah meminta maaf. Dalam diri Fadlizon yang ada hanyalah kedengkian dan iri hati, sehingga dia mendukung Anies dan Sandi dan mata hatinya tertutup untuk memaafkan seorang Ahok yang tidak bersalah. Namun dipaksa untuk bersalah dan menanggung hukuman akibat kedengkian si Fadlizon. Satu lagi, ternyata penyakit Fadlizon itu adalah seperti anggota-anggota DPR dari PKS yang doyan menonton film Syur alias Parnok alias Parno alias film quick-quick ya. Hal itu terungkap lewat akun resmi Twitter Fadlizon yang menjadi bahan perbincangan netizen. Hal itu bermula ketika akun Twitter Fadlizon menyukai postingan situs porno di internet pada Rabu 6 Januari. Sempat tampil di akun resminya, kini video senonoh yang sempat mendapat like dari akun Twitter Fadlizon sudah menghilang. Namun tak sedikit warganet yang sudah terlanjur melakukan tangkapan layar, sehingga jejak digital sulit dihindari. Salah satu netizen yakni Ketua Umum Cyber Indonesia Monas Alaidi turut mengomentari aktivitas akun Twitter Fadlizon. Monas menyebut itu adalah hukuman dari Tuhan karena Fadlizon yang selalu sering menggunakan jarinya untuk menyindir. Hukuman Tuhan dibuka aibnya terlalu banyak jarinya nyindirin orang, kata Monas. Sebelumnya, melalui cuitannya di Twitter, Fadlizon juga sempat mengkritik gaya belusukan para pejabat yang dinilainya hanyalah sebuah bentuk pencitraan. Bahkan, Fadli meminta si candu belusukan ini diperiksa untuk memastikan ada tidaknya gila pencitraan. Tapi kalau kecanduan belusukan, ya maka harus diperiksa jangan-jangan gangguan gila pencitraan. Lantas, kalau di samping sering nyinyirin lewat Twitter sambil nonton film bokep, apa namanya Zon? Lagi-lagi karma Tuhan lewat diri Ahok terkuak satu persatu. Usai Rizik dan anggotanya menjadi dalang dari terpenjaranya seorang Ahok, kini harus mendekam di balik jeruji usai berbagai kasus, plus sekarang kasus chat mesum dibongkar dan diteruskan lagi proses hukumnya.
Ternyata terkuak sekarang kenapa si Fadlizon alias si ikan buntal ini rela menjadi juru bicara FPI dan mendukung 100% setiap langkah Rizik dan kawan-kawannya. Walau itu salah. Ternyata si Fadlizon penyuka dan penikmat film bokep alias porno. Hal itu terungkap ketika akun Twitter pribadinya ketahuan alias kepergok melike sebuah postingan video porno. Oh, artinya selain menonton akun, Fadlizon ini juga keserempet ya jarinya tangannya untuk menekan tombol like, sehingga aksi ini menghebohkan dunia maya sekaligus membuka tabir selama ini mengapa si Fadlizon ini suka berlama-lama duduk manis di kursi sambil menonton film porno, sehingga paling tidak suka melihat ada menteri ataupun sosok baru di pemerintahan yang belusukan di lapangan, mengabarkan kondisi DKI Jakarta yang semrawut di tangan orang-orang kepercayaan partai mereka seperti si Wan Abud gak bener DKI. Dan alhasil akibat kesenggol jarinya yang sering nyinyir digunakan untuk nonton video porno sekaligus nongkrongin media sosial, maka sekarang julukan si Fadlizon bertambah menjadi jubir bokep. Hashtag Fadlizon jubir bokep, dan hingga kini masih bertengger di kolom trending dan telah mencapai 4.782 kicauan. Warganet juga ada yang membandingkan Fadli dengan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Fadli sempat mengkritik keras Risma karena aksi belusukannya selama menjadi mensos. Sama-sama belusukan, cuma beda tempat aja. Hashtag Fadlizon jubir bokep, kata Pikleskio. Benar, ketika Bu Risma belusukan di DKI untuk mencari para gelandangan dan memberi solusi, maka Fadlizon jubirnya bokep belusukan di Twitter sambil berkicau, sambil berselancar mencari video-video porno. Ya, itulah kesamaan mereka ya. Jadi bagaimana sikap Prabowo Subianto melihat kelakuan anak emasnya ini? Apakah seperti biasa diam saja atau memberikan sanksi? Sudahlah, yang penting karma Ahok kembali menuai hasil. Satu persatu mereka yang dulunya sangat berbuat kasar dan keji atas nama agama, kini dibuka satu-satu aibnya. Mari kita tunggu karma Ahok berikutnya. Fadlizon memang terkenal sebagai jagonya nyinyir, terutama kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan nyinyiran Fadlizon beberapa kali sangat kurang ajar, yakni waktu nyinyirin Presiden Jokowi yang mengawinkan anak-anaknya dan menyebarkan lagu Potong Bebek Angsa yang diganti liriknya, sehingga mengandung tuduhan PKI terhadap Presiden Jokowi. Selain itu, nyinyirannya ya memang kurang ajar, termasuk ketika dia mengendorse hoax penganiayaan Ratna Sarumpait. Sudah beberapa kali juga Fadlizon dipolisikan, namun sampai sekarang kok belum ada kelanjutannya ya. Malah yang ada, Fadlizon mendapatkan bintang penghargaan dari Presiden Jokowi. Entahlah, mungkin ini sebuah langkah catur? Bisa jadi. Makin kesini, Fadlizon makin menjadi-jadi. Dia membela Rizik Syihab, mendatangi Rizik di Petamburan, padahal seharusnya Rizik sedang menjalani aturan karantina 14 hari. Artinya, Fadlizon dengan sengaja mendukung Rizik melanggar aturan. Wakil rakyat kok gitu? Belum lagi berbagai pembelaan Fadli terhadap FPI, dan yang terakhir adalah nyinyirannya terhadap belusukan yang dilakukan oleh Mensos Risma. Orang kerja bener kok malah dinyinyiri. Ya, itulah Fadlizon. Serba kebalik. Kenapa ya? Orang ini terus saja dibiarkan nyinyir.